membahas kembali materi-materi yang telah disampaikan di semester 2 di mata kuliah Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan membahas terkait karya tulis ilmiah. Apa itu karya tulis ilmiah? Karya tulis ilmiah adalah tulisan, fenomena, peristiwa yang ditulis berdasarkan data yang akurat, nyata, dan terpercaya, bukan fiksi ya. Nah, topik-topik karya ilmiah ini bisa meliputi teknologi, seni, sains, budaya, dan psikologis. Nah, karya tulis ilmiah bisa ditulis dari hasil observasi, hasil penelitian, dan sumber penelitian lainnya juga bisa. Dilihat dari penyajiannya, karya tulis ilmiah dibagi menjadi 3. Ada formal, semi-formal, dan populer. Formal meliputi skripsi, tesis, dan disertasi. Formatnya yang padat dan lengkap dari kata pengantar, abstrak, pendahuluan, pembahasan, kesimpulan, sampai riwayat hidup juga ada. Yang kedua ada semi-formal, meliputi jurnal, makalah, dan laporan. Karya ilmiah semi-formal lebih simpel dan lebih sederhana dari formal, tetapi formatnya tetap sama, ada kata pengantar, abstrak, pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan. Yang ketiga ada karya ilmiah populer. Namanya juga populer, karya ilmiah ini nggak terlalu akademis banget, tapi isinya tetap menggunakan bahasa ilmiah. Karya ilmiah ini meliputi buku motivasi, surat kabar, dan majalah. Dalam penulisan karya ilmiah, ada beberapa yang harus kita perhatikan, yaitu memiliki motivasi dan disiplin yang tinggi, mampu mengolah data, berpikir logis, dan berbahasa yang baik dan benar, sehingga bermanfaat untuk meningkatkan kualitas membaca, meningkatkan daya pikir yang kritis, memiliki banyak sumber, dan membangun budaya akademik. Selain itu, dalam penulisan karya ilmiah, tentunya tidak jauh dari metode atau tahapan yang baik dan benar agar karya ilmiah yang tercipta dapat diterima dengan baik oleh para pembaca. Menulis merupakan suatu kegiatan komunikasi berupa penyampaian pesan dalam bentuk tulisan kepada seseorang sebagai medianya. Dalam penulisan karya ilmiah, tentunya kita membutuhkan yang namanya referensi. Referensi bisa diambil dari buku teks, jurnal, media, ataupun internet. Agar penulisan karya ilmiah kita tidak dianggap plagiat, maka kita harus menuliskan referensinya berupa kutipan atau daftar pustaka. Kutipan ini merupakan pengambilan sumber dari referensi yang kita gunakan untuk penulisan karya ilmiah. Sedangkan penulisan daftar pustaka sangat terikat kuat dengan sebuah kutipan. Perlu kita ingat juga bahwa yang ditulis dalam daftar pustaka harus sesuai dengan referensi yang kita kutip. Tahapan dalam penulisan karya ilmiah ada persiapan, penulisan, review, dan publish. Persiapan meliputi pengangkatan masalah, tema, topik, judul, dan kerangka penulisan, di mana hal tersebut menjadi patokan utama yang harus diperhatikan dalam penulisan karya ilmiah, karena ide-ide dan gagasan yang diangkat harus dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan data yang disajikan. Yang kedua ada penulisan, di mana penulisan karya ilmiah ini harus sesuai dengan kerangka penulisan dan memperhatikan setiap pedoman penulisan dan dilakukan secara teliti, tekun, dan secara logis. Yang ketiga ada review atau melihat kembali setiap paragraf dalam karya ilmiah dengan mengurangi atau menambahkan, juga memaksimalkan atau meninjau ulang hasil penelitiannya. Yang terakhir ada publish. Karya ilmiah yang telah siap diterjunkan kepada masyarakat tentunya harus dikirimkan ke percetakan jurnal atau publikasi lainnya dengan memperhatikan perkembangan sehingga bisa diterjunkan dan bisa dipubliskan kepada masyarakat. Itulah beberapa materi terkait penulisan karya ilmiah. Karya ilmiah adalah tulisan dengan data yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan. Saya Fitri Andriani, cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.